Silakan yang mau sharing ya, tidak harus bertanya, boleh boleh sharing lah. Ya, Siapa yang mau sharing tadi? Saya tidak Assalamualaikum. baca chat Ini semua. sharing, Pak. Pak Listiono, silakan Pak Listiono. Ya, Terima kasih, sharing Pak. aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Kristiono dari Prodi Pendidikan Geologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Pak. Enggak, Ini ya. berkaitan dengan eh, RPS nih sebetulnya fokusnya gitu. Kalau melihat yang baru yang 2021 itu di samping pertama kan kita harus fokus ke profil dulu ya Pak, profil lulusan dulu ya. Jadi mau jadi apa lulusan kita nanti dan ini kelihatannya ada tambahan 5 tahun ke depan mau jadi apa, jadi apa mampu apa itu kelihatannya yang tahun 2021 di kebijakan 2021 ada Pak namanya program educational objektif YPO merupakan pernyataan yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. Nah ini mungkin menjadi bahan renungan untuk kita semuanya supaya dalam merumuskan profil lulusan nanti bisa melihat PO-nya, jadi program educational objektifnya di samping capaian pembelajaran tadi ya Pak, karena setelah capaian pembelajaran lulusan kita masih membuat dua capaian pembelajaran CP Prodi, kemudian masing-masing Prodi mungkin harus membuat, dan CP mata kuliah, dan ada dijabarkan nanti menjadi sub CPMK ya Pak ya. Jadi sub CPMK di sub CPMK inilah sebenarnya bahan pertimbangan kita untuk menjabarkan menjadi materi ajar atau bahan kajian. Nah, mungkin yang disampaikan tadi Bahasa Arab, karena ini PT Perguruan Tinggi Agama Islam, bagaimana nanti kalau ada forum sehingga kita sama-sama menentukan capaian pembelajaran yang bisa mencerminkan tentang perguruan tinggi Islam, Pak. Mungkin integrasi nilai apalah yang bisa dimasukkan. Nah, dari sini mungkin saya share aja kepada Pak tadi, pada Pak Mufti tadi, bahwa ternyata selain CP capaian pembelajaran, kita harus mempertimbangkan CP Prodi, kemudian CP mata kuliah, masih sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah yang di sini terdeskripsi sebagai kata kerja operasional yang harus dicapai dalam jabaran bahan kajian. Kalau saya lihat di KKNI 2020 yang baru itu ada tambahan kemampuan apa yang akan dicapai lulusan kita setelah beberapa tahun lulus. Jadi tidak hanya selama proses pembelajaran kelihatannya Pak. Saya kira itu mungkin bisa menjadi bahan pemikiran kita. Mungkin untuk memudahkan, mungkin kita perlu ada semacam menyusun bersama-sama. Kalau kami dari Prodi Pendidikan Biologi itu di Asosiasi Prodi Pendidikan Biologi Indonesia, yang kami bergabungnya dengan Dignas, Pak. Justru kami banyak bergabung dengan yang ikut Dignas itu menyusun CP, capaian pembelajaran Prodi, sehingga harapannya Prodi Pendidikan Biologi se-Indonesia itu memiliki CP sama. Kemudian per rayon Jawa Tengah DIY itu membuat CPL, capaian pembelajaran lulusan, di situ udah ada sikap, keterampilan, pengetahuan nih, M1 dan CP sikap, CP pembelajaran sikap, kemudian keterampilan dan sebagainya, sehingga nanti di breakdown oleh masing-masing prodi yang sesuai dengan visi misi perguruan tinggi, sehingga lebih spesifik masing-masing dosen nanti akan mampu menjabarkan di RPS menjadi sub CPMK dan bahan kajian. Saya kira itu Pak, mungkin share saja sebagai menjadi bahan kita, sehingga kita nanti agak ringan supaya tidak berpikir satu persatu gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Assalamualaikum Listiono, warahmatullahi saya kira sangat penting itu informasinya, sharingnya. Dan memang betul Pak, kebanyakan kan asosiasi prodi merumuskan ini bersama-sama. Kadang-kadang ada prodi yang tidak mau repot, ambil saja dari asosiasi prodi, ditempelkan jadi kurikulumnya mereka. Tetapi yang perlu diingat juga adalah tetap ada tuntutan untuk distingsi prodi masing-masing dibanding prodi yang di situ mungkin ada satu dua CPL dan CP yang eh, harus dirumuskan sendiri oleh prodi yang berbeda dengan yang lain. Kemudian urut turunan dari CPL, CP ke sub CP atau sub CPMK ini memang logikanya senampaknya masih menggunakan logika bahwa ada sub keterampilan atau sub kompetensi yang harus didetilkan dalam setiap mata kuliah. Ada
yang berpikir demikian dan memang kelihatannya arahnya ke sana. Jadi semakin detail lagi sehingga RPS-nya nanti semakin rinci dan rencananya menjadi semakin detail. Karena begini juga, saya kira ini penting untuk perhatian juga karena keberhasilan CP itu tidak hanya bergantung kepada struktur bahan ajar di tiap mata kuliah, tetapi juga dipengaruhi oleh bentuk kegiatan pembelajaran yang dipilih gitu. Jadi bukan hanya kontennya kuat dan luas, tapi juga interaksi model pembelajarannya apa yang digunakan. Tadi sekilas saya lihat misalnya boleh juga tadi nanti sharing ada yang menggunakan sistem modul untuk memastikan bahwa kompetensi itu tercapai. Jadi kalau sistem modul itu kan memang terukur ikut pembelajaran modul sekian, kemudian di akhir pembelajaran ada evaluasi ketercapaian modul gitu. Nah itu ada ukuran-ukuran sendiri itu misalnya ada yang mungkin nanti boleh sharing yang menyampaikan itu. Kemudian setiap sub sub CP itu ada rumusannya yang menggunakan KKO tadi Bapak sampaikan, menggunakan kata kerja operasional, dan kata kerja operasional itu pasti terukur dan bagaimana cara mengukurnya itu hal lain. Saya kira kalau memang diperlukan forum khusus ini bisa disampaikan ke pengelola, kita mungkin bicara teknis detail tentang bagaimana merumuskan dari CPL ke CPMK ke sub CPMK sampai kepada indikator dan instrumennya. Mungkin perlu diskusi khusus tentang itu. Saya kira bagus-bagus saja Pak. Nanti yang siapa yang berpengalaman kita hadirkan. Terima kasih Pak Listino sharingnya. Terima kasih Pak. Karena nanti setelah ketemu sub CPMK-nya Pak, kita akan tahu pengalaman pembelajaran apa yang akan dilakukan melalui praktek, melalui observasi atau melalui, jadi akan ketemu sehingga indikator CP-nya itu akan nampak. Dan jadi, sampai kepada instrumen untuk mengukur ketercapaiannya, ya. Sampai evaluasinya, ya. Sampai nanti instrumen apa yang akan kita lakukan. Di sini memang perlu lama karena sebelum melakukan sub CPMK pun ada tahap namanya analisis materi pembelajaran, Bapak. Sehingga kita tahu sebelum mempelajari itu apa yang harus dilakukan, yang harus dipelajari, sehingga ada urutan yang metriknya itu jelas. Ya, nah itu yang harapannya saya kira kok seperti itu, karena kalau misalnya nanti setiap masing-masing ciri khas prodi memiliki ciri khas itu bisa bekerja sama, saya kira grand design-nya bisa bersama dan spesifik akan disesuaikan dengan visi misi perguruan tingginya. Mungkin ada integrasi nilai konservasinya atau integrasi nilai Islamnya atau apa, sehingga menjadi mudah dan satu menjadi menjadi wacana, sehingga kita punya masing-masing prodi itu punya body of knowledge-nya itu nampak apa saja yang akan dicapai dalam pembelajaran itu. Saya kira gitu Pak. Kalau mungkin per individu memang agak berat. Jadi harus bareng-bareng Pak, betul Pak. Kerjanya bareng-bareng itu. Jadi disampaikan nanti akan ketemu Pak. Kalau sudah, saya sudah mencoba. Jadi setelah ketemu sub CPMK itu nanti indikator apa yang akan dicapai, sehingga pengalaman belajar apa yang akan dilakukan, sehingga apakah pengalaman pembelajaran itu sudah tercapai Pak? Belum, maka evaluasi apa yang harus dilakukan. Memang lebih rinci dan rumit di awal, tetapi kalau di grand design bersama saya kira cukup bagus. Terima kasih Pak. Saya kira sedikit. Terima kasih Pak Listino, luar biasa. Terima kasih. Mungkin nanti bisa sharing lah Pak Listino pada kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih. Ada itu tak pada nih anu nih. Masih nggak jelas Pak Lukman suaranya. Mendalam yang di kampung saya. Ini perlu ganti perangkat ini. Iya. Iya, ganti perangkat. Pak Lukman biar Pak Rahmat dulu. Pak Lukman biar Pak Rahmat dulu. Silakan Pak Rahmat. Ya, silakan. Baik. Oh ya, terima kasih. Ini luar biasa jadinya penjelasan dari Pak Zudi, dan tadi juga termasuk share dari Pak Listiono. Jadi
Jadi kalau kita melihat saja, kalau terutama bapak-bapak yang menekuni di bidang desain instruksional, baik yang klasik maupun yang modern, sejatinya kan memang goal oriented atau orientasi pencapaian itu kan bukan yang baru artinya. Jadi sejak dulu sebenarnya goal oriented itu orientasi berpada tujuan itu, kalau nggak salah dulu Pak Zuti kan sejak PPSI ya, kalau kurikulum lama banget dulu istilahnya, kalau 75 kalau di sekolah-sekolah itu. Nah, artinya orientasi pada pencapaian. Yang pencapaian itu kemudian secara hierarkis, kemudian dibuatlah ada penjenjangan. Ya. Nah, CPL itu saya kalau di tempat saya ya, yang pemahaman selama ini itu, jadi CPL capaian lulusan itu dikategorikan tentang capaian secara universitas, kemudian capaian secara fakultas, kemudian capaian program studi. Mengapa perlu dibuat jabaran itu? Karena sejatinya bahwa itu fakultas tidak terlepas bagian dari institut atau universitas. Begitu juga dengan prodi. Meskipun di tempat kita kadang-kadang, terutama di PT KI ini ada yang prodi-prodi tertentu kadang-kadang masih masih gabung problemnya, karena ada fakultas yang sejatinya gabungan fakultas ini Pak Zuti. Fenomena ini kan banyak. Seperti di tempat saya itu kan ada juga FUAH, Fakultas Usuluddin, Adab, Humaniora, sehingga fakultas yang sejatinya 3 fakultas itu menjadi satu. Bahkan saya pernah dengar wacana dari universitas terdekat di Purwokerto yaitu UNSUD. Pernah ada wacana untuk fakultas itu hanya 2 saja, Fakultas Sains dan Fakultas Humaniora. Artinya, tapi kembali ke tadi bahwa bagaimana hierarkis tentang tujuan dari yang luas, kemudian pada spesifik, kemudian berujung pada capaian mata kuliah, ini menurut saya memang perlu dilakukan telaah secara cermat, ya, sehingga betul-betul turunan di bawahnya itu menopang pencapaian-pencapaian di atasnya. Suatu saat memang saya sempat mereview beberapa RPS dari teman-teman, ternyata ini yang barangkali bisa menjadi bahan untuk berikutnya mungkin Pak Zuhdi, bahwa ternyata tidak sedikit RPS kita itu yang mungkin dalam membuat rumusan CP ya, terutama CP mata kuliah itu kok masih banyak yang nampaknya perlu diperbaiki ya, terutama yang terukur. Itu belum lagi tadi kalau mau melanjutkan bagaimana mengukur CP-nya itu. Iya. Karena CP-nya sendiri saja itu masih kadang-kadang masih menurut saya ketika saya tanyakan itu, terutama kalau dengan dosen-dosen yang baru, ini ngukurnya gimana? Ya, kan problem juga. Jadi menurut saya hal yang penting dan ini kalau kemudian bisa dilanjutkan secara lebih operasional, yaitu pada bagaimana sebenarnya CP mata kuliah ya, untuk masing-masing yang kemudian dalam bentuk tertulis, rancangan tertulis yaitu RPS itu yang secara operasional. Mungkin begitu Pak Zuhdi. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, luar biasa. Pak Lukman sudah ganti perangkat namanya Pak Lukman. Ganti perangkat, iya. Ganti HP, Pak. Iya, ganti punya putranya atau punya istrinya. Kayak ada. Pak Juni. Iya. Suaranya sudah bisa sekarang. Bisa, tetapi tidak. Suaranya bisa didengar Pak, tapi tidak bisa dipahami. Iya, tidak. Kayak suara robot itu loh, kayak suara robot itu ya Pak Yuti. Berarti gaib ya. Nah, ini masih ada yang tempat diskusi. Ya kan Bapak Ibu yang lain yang mau sharing silakan. Lanjut Mamon. Ya, kalau ada yang mau sharing pengalaman. Ya. Mohon untuk yang nampaknya mikrofon masih banyak yang ya.
Ya maklum karena bisa jadi memang ada sejumlah aktivitas yang bersama-sama Pak Zudi. Iya, 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 betul. Iya harus. Ya, saya kira gini Pak ya, saya kira penting begini, kalau mau apa, kalau mau lebih apa detail, lebih ini kan saya tadi menyiapkan bahannya, bicaranya untuk menyusun LED, Pak. Konteksnya menyusun LED. Jadi bagaimana menjelaskan capaian kinerja untuk mengisi LED. Konteksnya itu kan. Nah, sementara yang perkembangannya ini lebih kepada bagaimana menyusun kurikulum secara detail dari profil sampai kepada RPS. Nah, ini kelihatannya memang perlu ada sesi khusus Pak untuk mendiskusikan ini. Saya tidak tahu apakah masih ada ruang untuk ini, nanti Pak Ketua menyampaikan. Ini pun saya kira tidak bisa dalam satu kali pertemuan, karena yang pertama kita pahami alurnya dulu, alur kurikulumnya, bahwa end goal-nya sebuah kurikulum itu adalah profil. End goal-nya itu profil, menghasilkan lulusan yang seperti apa. Tapi profil pun ternyata tadi kalau sharing dari Pak Listiono tidak cukup, hanya profil itu bukan end akhir, tapi profil itu harus mampu mengembangkan diri. Jadi pengembangan diri dari profil itu juga dituntut tadi yang disampaikan oleh Pak Listiono. Nah, dari profil, rumusan profil baru merumuskan CPL, capaian pembelajaran lulusan. Nah, bagaimana merumuskan CPL yang baik? Walaupun apa namanya, kebanyakan ini kan mengambil dari SNDikti kemudian dibahas di prodi. Nah, mungkin nanti bisa saja kita hadirkan contoh prodi yang sudah mapan ya, yang sudah punya model perumusan CPL tertentu gitu. Lalu dari situ saya nggak tahu, itu mungkin bisa satu sesi sendiri. Dari situ bagaimana merumuskan CPMK, CPMK dengan sub CPMK-nya, bagaimana pemilihan katanya, bagaimana mengukur kedalamannya, bagaimana mengukur keluasannya, dan bagaimana menentukan indikatornya. Dan itu satu sesi. Mungkin satu sesi lain adalah bagaimana membuat instrumen untuk mengukur sub CPNK yang sudah dirumuskan itu, sehingga nanti akan berbalik lagi apakah instrumen itu bisa melihat, memantau apakah CP yang dirumuskan itu terukur atau tidak keberhasilannya. Nah, saya kira memang itu perlu ada 2 atau 3 sesi lagi Pak Rahmat ya untuk bicara ini supaya terkuak betul bagaimana kita merumuskan kurikulum secara komprehensif. Itu Pak Rahmat ya. Menurut saya begitu, Prof. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing yang lain, silakan pengalaman di prodi. Tampaknya Pak Lukman masih berupaya untuk mengganti perangkat. Ya. Kayaknya ke toko dulu beli. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, kasihan ini Pak itu jadi ya merangkap sendiri. Monggo ya Pak Rahmat lah, saya serah Pak Rahmat. Monggo dipersilahkan di sini ada beberapa yang sudah chat ini ya, yang intinya nampaknya garis bawahi tadi apa yang disampaikan Prof. Zudi jadi apa itu nampaknya sesi ini masih bisa dipecah ke dalam sub sesi yang lebih spesifik begitu, karena memang prakteknya belum lagi nanti kalau sudah pengembangan instrumen pengukuran, wah itu bisa bahkan satu sub sendiri ya, karena nanti ada yang ternyata bisa diukur lebih mudah karena dimensi pengetahuan, tapi ada yang tidak mudah karena dimensi sikap ya pencapaiannya. Dipersilahkan Bapak Ibu, mohon maaf ini saya sementara menggantikan Pak Lukman yang masih harus ganti perangkat ya. Dipersilahkan Bapak dan Ibu. Pak Yudi. Pak Yudi itu nyon sewu Pak Yudi. Oke. Itu kita sudah mau berfokus ke yang panduan yang 2020 nggih. Oh iya. Iya. Kalau panduan yang 2020 kita ada tambah tadi Pak Yudi PO tadi ya. Ya betul.
Oh, yang ada tambahan PO kalau yang 2020. Kalau saya lihat cermati yang dari 2016, 2017, 2018 yang panduan itu masih sama, cuma kalau yang di 2020 dan peraturan Perpres nomor 2021 itu sudah ada tambahan PO dan intinya lebih ke arah tagihannya ke outcome-nya kinerja mahasiswa nanti setelah lulus itu dia mau jadi apa. Makanya ini kan ya mendukung standar 9 standar itu gitu. Jadi nanti bisa tracer study kita bisa cek bahwa kurikulum yang kita susun apakah mampu di lapangan setelah lulus mahasiswa itu sesuai nggak dengan kurikulum yang setelah kita kembangkan. Jadi tracer study-nya begitu kelihatannya di panduan 2020, Pak. Ya. Panduan kurikulum di 2020 kelihatannya saya cermati. Ya, makasih Pak Listiono. Saya kira penting itu jadi catatan kita, ya. Hingga nanti kan lihat di hasil akhir RPS-nya itu nampak dievaluasi setiap mata kuliah. Pak, kalau Pak Listiono punya dokumennya nggak? Di-share aja di chatroom, mungkin bisa di-share. Mohon maaf Pak, saya nunggu untuk ujian dulu, kebetulan ini penelitian saya di program doktoral, jadi nanti kalau udah ujian baru saya. Mantap. Kayaknya perlu diagendakan nanti Pak Ketua. Saya kebetulan mengembangkan RPS ini, jadi bagaimana mengembangkan RPS bagi perguruan tinggi Islam yang memiliki khusus. Jadi mungkin nanti setelah ujian akan saya share Pak, ini karena belum ujian masih paten, saya belum berani. Mungkin minggu ini Bapak. Terima kasih Pak Zudi. Ya. Kayaknya Pak Rahmat dicatat itu, Pak Rahmat, Pak Listiono dicatat Pak Rahmat. Ya, saya pikir luar biasa ini kalau Pak Listiono kebetulan secara intens justru mengembangkan ini langsung secara akademis yang akan diuji. Saya pikir sangat luar biasa. Nanti kita tunggu ya. Kira-kira berapa lama lagi Pak Listiono mungkin bisa berbagi hasilnya. Ini kami sedang mengurus untuk ujian tertutup, Bapak. Oh gitu. Oh berarti ya sudah sejatinya bahannya sudah hampir 100% tuh kalau sudah mendekati tertutup itu. Alhamdulillah sudah selesai semua. Yang saya kembangkan memang satu mata kuliah, di mana di situ kita membiasakan dan lebih rinci lagi nanti akan dijabarkan menjadi satuan acara perkuliahan itu lebih rinci lagi sebetulnya kalau dosen mau. Biasanya di satuan acara perkuliahan tiap tatap muka diruntut pertemuannya urutannya apa itu biasanya dosen merasa males karena memang banyak, tapi secara grand design RPS-nya memang kita harus rinci dan tujuan utama acuan utama kita adalah visi misi perguruan tingginya, kemudian juga dari KKNI, kemudian kita lihat profilnya, kemudian kita susun body of knowledge setiap prodi, baru kita akan menyusun CPL Pak. Kalau kita nggak menyusun grand design body of knowledge-nya, kemudian untuk menyusun CPL-nya juga sulit. Mata kuliah apa yang akan kita jabarkan dan goal apa dari prodi kita 5 tahun ke depan menjadi apa itu memang harus kita pikirkan di situ. Saya kira itu Pak. Mungkin nanti kami akan informasikan kalau sudah ujian. Jadi mohon maaf, ini belum berani saya share di sini. Nanti kalau sudah selesai, monggo kami persilakan di situ Pak. Baik, ya nampaknya berarti tidak lama mungkin ya, mungkin berapa minggu ini. Moga-moga Pak. Saya pikir bagus itu Pak. Karena unik sekali Pak, saya salah satu melihat ada perguruan tinggi swasta non-muslim yang mereka RPS-nya itu kalau kita mau akses itu harus izin Pak. Dan saya lihat kemarin itu lebih rinci, kenapa kita nggak bisa gitu loh. Kita juga lebih bisa daripada mereka gitu. Jadi salah satu perguruan tinggi non-muslim yang mereka sangat persis dengan RPS-nya, sehingga nggak bisa semua orang bisa melihat RPS dia. Itu adalah kuncinya yang mendukung, memotivasi saya bagaimana mengembangkan RPS yang perguruan tinggi Islam memiliki ciri khas yang bagaimana bisa dijabarkan dari visi misi dari Dirjen Pendidikan Islam sendiri, saya kira itu. Begitu Pak, terima kasih share-nya. Mungkin nanti akan kami. Mohon maaf kalau saya banyak informasi. Baik, saya pikir luar biasa. Kita tinggal tunggu mungkin beberapa saat lagi karena ini berarti kan disertasi khusus tentang pengembangan RPS tampaknya Pak Zudi. Ya. Di PTKI nampaknya bagus. Nanti kita tunggu untuk di-share beberapa saat ke depan karena memang salah satu ya meskipun bukan ya, tapi bukan satu-satunya, artinya dokumen ya yang menjadi acuan ya, berupa RPS yang berisi seperangkat
capaian-capaian dan juga yang lainnya itu nampaknya perlu dirancang secara cermat. Dipersilahkan ini kalau waktu ini kebetulan masih jam 11:07. Kang Rahmat, Nggih, mungkin sesudah, Bang Pak. Fajri bisa dikasih waktu untuk menyampaikan. Oh nggih. Wah, dipersilahkan. Mana Pak Wo, mana Pak Wo? Saya kebetulan dengan Pak Wo ini sesama Pak Wo, anggota ya. happy. Saya sama anggota happy Pak Jody. Himpunan evaluasi Ini pendidikan. kalau udah gurunya Mas Helmi kayaknya kayaknya Mas Rahman aja nih kalau udah gurunya udah keluar nih orang PEP nih. Oh iya. Ya, tapi dari tanah seberang itu tentunya Iya. biasanya lebih manjur. Kalau ada Selalu suara yang- dari Sumatera ini. Iya, gitu. Kalau Iya, ini yang mohon dari maaf apa lagi itu? nyetir ini. Iya. Tapi masih lagi nyetir ini. Kalau nyetir ini saya khawatir ini nanti. Bahaya, harus bahaya. harus parkir dulu Mohon itu. maaf Pak Ketua ya. Harus parkir dulu. Menepi lah sejenak, menepi. Sejenak, Pak Rizka. Anu, Pak. Iya, itu nyetirnya dari apa itu? Wah, ini Pak Lukman sudah ganti perangkat ya? Udah jelas ya suaranya? Oh iya, ini saya Oh, kembalikan beda. lagi ini. Iya, Saya iya, ya, kembalikan terima lagi kasih, tadi, Wak. terima kasih. Tapi saya ngikuti tadi, ya Pak Rohmat sudah sesama Win Anyar. Iya, terima kasih tadi juga kepada Pak Juhri, Pak Juhdi, Pak Listio. Tadi ada ilmu yang akan fresh gitu ya dari hasil penelitian akademik tertinggi yaitu doktoral. Bagaimana Pak Wo, nyetirnya sudah di minggir dulu atau gimana? Halo? Halo, Pak Wo? Maksud saya kalau nyetir empe-empe kan bisa ya, mudah gitu sambil bisa bercengkrama. Kalau nyetir Masih. mobil berarti. Iya. Mohon maaf lanjut terus ya. Oh gitu. Oh iya Ya. iya iya iya. Ya, kecepatan Oke. 80 itu nggak bisa sampai. Hmm. Ya mungkin yang lain dari Jawa Timur, bisa jadi dari Kalimantan, dari Sulawesi, monggo. Ada yang share pengalaman ya menarik tentang ya CPL itu memang mudah disebut ya, mudah apa CPL-nya gitu bagaimana, tapi tidak mudah juga dalam hal penyusunnya. Sudah tidak mudah disusun, kemudian cara ngukurnya juga tidak mudah. Tetapi tadi menarik ya dengan pola selain tracer study, lalu dengan ujian kompre, lalu saya teringat dengan kalau tidak keliru di namanya di ilmu kedokteran itu ada ujian kompetensi per blok ya. Betul ya Pak Jurdi ya? Iya. Itu pakai modul biasanya saya Pak, kira kalau mana yang begitu ya. menarik untuk diimplementasikan. Kalau di kita mungkin, oh ya, saya share juga sekarang ini Bapak dan Ibu dalam Ortaker yang baru ya. Maksud saya Ortaker IAIN yang baru dan STAIN baru, dan sekarang juga tampaknya dalam diskusi itu UIN yang baru itu menyebutkan adanya jurusan, lalu di bawah jurusan ada prodi. Saya terus memahami atau menyamakan atau dengan departemen ya, yang itu arahnya ingin ke keahlian, keilmuan tertentu, itu lebih spesifik atau subdisiplin ilmu, mungkin begitu ya. Meskipun dalam beberapa diskusi di PT-KIN, di PT juga dengan ada jurusan itu akan jurusan, lalu di bawahnya memiliki beberapa PP peraturan keagamaan. Di situ yang akhirnya rekan Menpan mengarahkan ke kita waktu ya gitu ya Pak Rohmat ya,
harus ada jurusan begitu. Lalu dari jurusan baru ada prodi begitu. Monggo yang lain, itu hanya sekedar tambahan informasi. Silahkan yang mau share kembali atau bertanya.